Pemprov DKI Jakarta berencana kembali membuka sekolah dan melaksanakan kegiatan belajar mengajar pada 13 Juli nanti. Dalam rapat virtual dengan Kepala Dinas Pendidikan DKI Jakarta, Gubernur Anies Baswedan mengaku telah mempersiapkan beberapa skema kebijakan dengan tetap mengedepankan protokol pencegahan COVID-19. Alternatif pertama, sebagian sekolah dibuka, semua siswa belajar di sekolah. Alternatif kedua, sebagian sekolah dibuka, sebagian siswa belajar di sekolah. Terakhir, semua sekolah dibuka, sebagian siswa belajar di rumah. Kebijakan ini menuai beragam respon dari para orang tua. Salah satu wali murid, Susana Toha, mengungkapkan selama pemerintah dan pihak sekolah bisa merumuskan skema terbaik yang minim resiko penularan virus, maka kebijakan membuka kembali sekolah tak masalah. Pengaturan di dalam kelas nggak full lagi. Misalnya satu kelas biasanya 35, dibikin 17. Misalnya hari-hari berganti antara kelas 10, 11, 12. Itu mungkin bisa diterapin selama COVID ini masih tinggi di Jakarta gitu. Tapi kalau sudah mulai aman, ya bisa pelan-pelan secara fisik ke sekolah gitu. Lain halnya dengan Yesi Pasha. Yesi mengaku skeptis atas kesiapan Pemprov DKI Jakarta dan sekolah untuk memulai lagi aktivitas belajar mengajar di masa pandemi ini. Saya sebagai ibu tentu belum siap karena melihat tren dari COVID sendiri masih fluktuatif dan malah naik. Oke, pemerintah punya skenario, punya instruksi yang memang harus ditaati, tapi saya pikir sekolah juga punya kebijakan masing-masing juga untuk menerapkan sesuai dengan kesiapan dari fasilitas sekolah sendiri gitu. Ibu dua anak ini juga menambahkan jika kondisi tak juga membaik, maka tak masalah untuk mengambil opsi homeschooling. Sementara itu di laman change.org, seorang ibu, Wati Ideo, memulai petisi untuk menunda masuk sekolah selama pandemi COVID-19. Petisi ini ia tujukan kepada Presiden Joko Widodo karena kekhawatiran anak-anak bisa melakukan protokol kesehatan selama berada di sekolah. Hingga pukul 5.30 pagi tadi, petisi ini sudah ditandatangani hampir 13.000 orang. Aspek keselamatan anak menjadi hal terpenting yang perlu dipertimbangkan. Jangan sampai kebijakan yang tergesa-gesa justru berujung pada munculnya klaster-klaster baru di sekolah. Tim Liputan, CNN Indonesia. Dan sudah bergabung bersama kita Wati Ideo, penggagas petisi tunda masuk sekolah selama pandemi. Saya akan langsung sapa Bu Wati, selamat malam. Ya, selamat malam, Mbak. Oke, jadi Bu Wati ini adalah salah satu penggagas petisi tunda masuk sekolah selama pandemi. Bu Wati sebagai orang tua, saya harus tanya, apa poin-poin utama kekhawatiran sebagai orang tua, walaupun sekarang belum ketuk palu ya, artinya masih menunggu keputusan kapan sebenarnya sekolah ini akan dibuka, tapi kekonsernan atau kekhawatiran Anda apa sih sebenarnya yang paling utama ketika anak-anak kita, anak-anak harus kembali ke sekolah dalam waktu dekat, artinya dalam masa pandemi yang belum jelas ini kapan berakhirnya? Ya, kalau saya kan memang menyoroti persiapan dari pihak sekolah dan pihak siswa dan orang tua itu sendiri ya, terutama bagaimana orang tua nantinya akan menyiapkan anak-anak terkait edukasi protokol kesehatan ketika anak-anak sudah kembali ke sekolah tanpa pengawasan orang tua lagi. Berbeda ketika anak ada di rumah, protokol kesehatan pastinya akan dikawal terus oleh orang tua. Sementara kalau di sekolah, ya sudah nanti anak harus bisa dengan mandiri menjaga dirinya sendiri, mulai dari hal-hal sepele seperti, ini bukan sepele ya sebenarnya, seperti memakai masker dengan benar dan kemudian menjaga jarak dengan teman, padahal sudah lama nggak bertemu sama teman, pastinya kan kangen ya. Ini pasti akan susah sekali untuk menjaga jarak. Kemudian hal-hal terkait sekolah, perilaku anak sendiri sih sebenarnya terkait protokol kesehatan, itu yang menjadi fokus utama saya dalam petisi. Kemudian kesiapan dari fasilitas sekolah itu sendiri, misalkan sudah sesuai nggak sih standarnya kira-kira, misalnya saja dalam satu kelas itu kapasitasnya bagaimana mengaturnya, kemudian kursinya itu seperti apa, apakah memang akan ada
semacam pembatasnya, kemudian apakah nanti akan disediakan tempat cuci tangan yang mudah diakses, terus misalkan ajaan kebelet tipis gitu ya, bagaimana prosedur ketika menggunakan toilet itu secara bergantian. Hal-hal detail seperti itu yang mungkin menjadi kegelisahan saya sebagai orang tua. Karena yaitu tadi anak saya sekarang kelas 6 SD, mungkin sudah bisa ya hibrid. Tapi bagaimana dengan anak yang usia dini, misalkan saja kelas 1, kelas 2, kelas 3, apakah kita bisa menjamin mereka bisa konsisten menjalankan protokol kesehatan di sekolah itu. Oke, intinya sebenarnya poin utamanya adalah aspek keselamatan itu ya. Walaupun sebenarnya untuk anak-anak yang sudah cukup bisa menerima informasi, artinya mereka sebenarnya sudah tahu bagaimana protokol kesehatan yang sebenarnya harus diterapkan ketika mereka kembali ke sekolah. Tapi pertanyaannya begini, Bu Ati. Anak-anak ini kan selama beberapa bulan terakhir di masa pandemi mereka diharuskan untuk belajar di rumah. Artinya ada kegiatan belajar mengajar yang harus berbeda ketika di masa-masa sebelumnya, yaitu salah satunya adalah school from home kan, belajar online dari rumah. Ketika misalnya jika dalam waktu dekat tahun ajaran baru juga sudah akan di depan mata, ketika kalaupun mereka tidak akan kembali ke sekolah dalam waktu dekat, artinya ada waktu yang harus molor kembali. Mereka yang harusnya sudah ada satu tingkat lebih atas itu harus dikorbankan gitu. Bagaimana orang tua melihat itu juga? Sekarang mungkin saya akan bertanya, kira-kira orang tua akan mengorbankan pelajaran atau mengorbankan nyawa? Betul. Hanya itu sih pilihannya. Kalau kita belajar, itu belajar bisa di mana saja. Di rumah itu bisa gitu kan. Kemudian ya di mana saja intinya ya. Nah kalau memang kita nggak bisa ke sekolah ya sudah kita optimalkan pendidikan di rumah itu sendiri gitu kan, dan bisa menggunakan pendidikan sistem belajar jarak jauh. Betul. Gitu. Tapi kalau urusan nyawa ini kan memang harus diprioritaskan untuk saat ini ya. Malah kalau saya merasa bahwa hal-hal yang terkait dengan akademik itu masih bisa kita pelajari, masih bisa kita kejar. Tapi kalau udah menyangkut kesehatan ataupun ya kondisi psikologis dari si anak itu sendiri, itu menjadi fokus utama kita bersama sebenarnya. Oke, pemerintah juga saat ini saya yakin tengah menggodok beberapa skenario, artinya plan A, plan B, plan C gitu. Ketika kapan dan waktu yang tepat seperti apa sih untuk anak-anak ini bisa kembali ke sekolah. Tapi dari kacamata Anda sebagai seorang orang tua juga, kemudian penggagas petisi ini juga, skenario terbaik yang Anda bayangkan, bagaimana nantinya anak-anak ini kembali ke sekolah, kapan waktu yang tepat, seperti apa skenario yang Anda bayangkan? Pastinya pemerintah juga harus melihat bagaimana perkembangan pandemi di negara kita ya. Kalau saat ini kan masih grafiknya naik terus. Nah, kita ibaratkanlah yang waktu awal pertama kali Bapak Presiden mengumumkan ada kasus COVID gitu ya. Kasus 1, 2, 3, 4 dan mungkin sampai saya lupa sampai kasus keberapa, yang akhirnya membuat seminggu pasca pengumuman itu sekolah benar-benar diubah metodenya menjadi school from home. Itu seminggu pasca ada pengumuman kasus 1-2 itu ya di Indonesia. Nah sekarang kasusnya bukan hanya 1-2 lagi, tapi puluhan ribu. Kira-kira secara logika, kalau seandainya kasusnya naiknya segini banyaknya dan anak-anak dipaksa untuk masuk sekolah, kan rasanya juga kita seperti menyetor nyawa anak-anak kita ke sekolah, seperti itu sih logikanya. Oke, kalau kita misalnya juga lihat ya Bu Ati, dari beberapa negara-negara lain yang juga punya kondisi yang sama dengan kita, yang juga masih menunda waktu pembukaan sekolah ya. Tapi kalau pemerintah Indonesia, ini kita berbicara kalau, jika memang betul sekolah ini akan dibuka dalam waktu dekat, paling tidak ketika tahun ajaran baru nanti, apa sikap Anda? Tahun ajaran baru itu kan Juli. Kalau memang seandainya grafik kita masih tinggi nih, mungkin di Jakarta sudah menurun, tapi saya ini posisi di Jawa Timur, kasusnya lagi tinggi-tingginya gitu kan, dan mungkin teman-teman di daerah juga. Kalau seandainya memang pemerintah akhirnya mengeluarkan kebijakan bahwa anak-anak harus pergi ke sekolah atau masuk ke sekolah Juli, saya pribadi sebagai orang tua akan memilih
mengutamakan keselamatan anak saya dan menunda untuk masuk sekolah. Itu kalau saya. Oke. Jadi mungkin akan memilih opsi cuti, nggak apa-apa ketinggalan 1 tahun pelajaran misalkan. Yang penting saya bisa berjuang untuk melindungi anak saya dan keluarga. Iya, walaupun Kalau saya seperti itu. risikonya itu, tapi intinya keselamatan nyawa itu yang paling utama ya. Ya, kalau Oke. belajar itu masih bisa dikejar, tapi kalau nyawa itu kita hanya dikasih kesempatan 1 kali dan kita benar-benar harus menjaganya. Gitu. Baik, terima kasih Bu Wati Ideo. Sampai sore hari Ya. ini petisi yang Anda gagas kurang lebih sudah 50.000 ya ditandatangani ya. Ya, ini sudah lebih dari 44.000 dan menuju Oke. 50.000. Jadi saya mengajak para orang tua, guru, kepala sekolah untuk menandatangani petisi ini karena sebelum pemerintah mengambil keputusan atau kebijakan tertentu terkait masuk sekolah, kita bisa memberikan pertimbangan kepada pemerintah agar pemerintah nggak salah langkah. Oke, ini tidak hanya menjadi suara hati Anda sendiri karena suara hati banyak Iya. sekali orang tua di Indonesia di luar sana. Betul. Terima kasih Ibu Wati sudah bergabung dengan CNN Connected malam hari ini.